Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah bebas dari kekhawatiran. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku, ada banyak peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Banyak kejadian yang begitu mengkhawatirkan di hari-hari terakhir ini, seperti misalnya wabah virus corona. Kita menyadari bahwa kita tidak dapat mengendalikan keadaan yang terjadi di luar kita. Tetapi satu hal yang pasti bisa kita lakukan adalah menguasai diri kita sendiri. Kalau firman Tuhan yang tadi kita baca berkata, kuasailah dirimu. Nah, mengapa menguasai diri itu penting? Karena manusia seringkali dipengaruhi oleh arus dunia ini. Jika kita tidak menguasai diri kita, maka kita akan mudah hanyut oleh arus dunia ini. Baik itu ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Dan salah satu hal yang seringkali menekan kehidupan manusia adalah rasa khawatir yang berlebihan. Setiap orang bisa saja merasa khawatir, tetapi jangan sampai dikuasai oleh kekhawatiran itu sendiri. Kita tahu bahwa kekhawatiran itu membuat hidup kita tidak tenang dan cenderung gelisah. Padahal sesungguhnya kekhawatiran itu sama sekali tidak berguna, seperti sebuah kursi goyang yang terus berayun, tapi tidak membawa kita kemana-mana. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Hal ini berarti bahwa kekhawatiran sama sekali tidak memberikan manfaat apa-apa. Itu sebabnya kita perlu menguasai diri dan menjadi tenang agar kita dapat berdoa. Ada sebuah kutipan yang menuliskan bahwa jika kita punya waktu untuk khawatir, itu berarti kita punya waktu untuk berdoa. Lalu mengapa kita menghabiskan waktu untuk tenggelam dalam kekhawatiran jika waktu itu bisa kita pakai untuk berdoa? 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Apakah yang sedang saudara khawatirkan saat ini? Mari serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan dan percayalah akan pemeliharaannya. Nah, poin yang kedua dari ayat yang tadi berkata, jadilah tenang. Agar kita dapat berdoa, kita perlu tenang. Kita tidak bisa tenang selama kita masih sibuk dengan urusan ini dan itu. Karena itu kita perlu menyediakan waktu untuk berdoa. Bahkan hati dan pikiran kita perlu tenang agar kita dapat fokus dalam berdoa. Dan poin yang ketiga dari ayat tadi berkata berdoa. Filipi 4 ayat 6 mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa berdoa? Dengan berdoa berarti kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kita fokus kepada apa yang dapat Tuhan lakukan, bukan kepada masalah kita. Karena jika kita fokus mengkhawatirkan masalah, maka kita tidak akan tenang dan pikiran kita semakin tertekan. Dan pikiran yang tertekan akan berimbas kepada tubuh kita juga. Dengan berdoa, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita hanya dapat diselesaikan dengan kuasa Tuhan. Mujizat dan hal-hal yang luar biasa dan tidak masuk akal bisa saja terjadi karena Tuhan kita Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan dengan berdoa kita beroleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Namun saudaraku, selain berdoa kita juga perlu merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya,
sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, marilah kita memenuhi pikiran kita dengan firman-Nya, sehingga kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan yang melemahkan kita, melainkan kita akan dikuatkan dengan kita mempercayai akan janji-janji Tuhan. Di samping itu, kita juga perlu memperkatakan firman-Nya. Janganlah perkataan negatif yang keluar dari mulut kita, melainkan senantiasa perkataan yang positif. Jadi saudaraku, kita sampai pada satu kesimpulan, yaitu tips untuk bebas dari kekhawatiran. Yang pertama adalah kuasailah diri. Yang kedua, jadilah tenang. Yang ketiga, berdoa. Dan yang keempat, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Nah, saudaraku, pada kesempatan ini juga saya ingin membagikan sebuah mimpi yang saya dapatkan beberapa tahun yang lalu, kira-kira 7 atau 8 tahun yang lalu. Saya melihat di dalam mimpi ini terjadi badai yang sangat kuat, tetapi kami yang berada di dalam rumah bisa tetap ada di dalam keadaan aman. Lalu ternyata badai itu menyisakan entah cairan atau apa yang berwarna hijau dan lengket di mana-mana. Tadinya saya tidak memahami mimpi itu, tapi sekarang saya mulai paham bahwa ada satu masa di mana setiap kita harus diam di rumah, di dalam rumah, sampai badai yang melanda negeri kita ini berlalu. Yohanes telah menuliskan penglihatannya tentang masa yang akan datang dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca bersama. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Sampar di sini artinya penyakit menular yang bisa saja disebabkan oleh virus. Jadi apa yang terjadi saat ini sesungguhnya sudah lama tercatat di dalam Alkitab. Nah, kemudian saya bermimpi lagi beberapa tahun kemudian. Nah, saya bermimpi saya melihat melalui jendela kaca rumah ada badai tornado yang sangat besar, hitam, pekat, dan sangat dekat dengan rumah tempat saya berada. Saya kemudian berdoa bersama Ibu Gembala yang pada saat itu ada bersama saya. Kami terus berdoa sampai badai itu menghilang, dan setelah badai berlalu, saya menyuruh orang untuk memeriksa keadaan rumah, tetapi tidak ada yang rusak, padahal badai itu terlihat begitu dekat. Ada pesan yang mungkin bisa kita tangkap melalui mimpi ini, yaitu bahwa ketika kita bersatu berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan akan nyata bagi setiap kita. Dan badai apapun yang kita hadapi pasti akan berlalu. Dan beberapa tahun kemudian saya mendapatkan lagi sebuah mimpi. Saya sedang berjalan di trotoar dan tiba-tiba ada cairan yang terpercik ke tangan saya. Lalu ada suara di dalam hati saya yang berkata bahwa saya harus segera mencuci tangan saya karena cairan itu akan sangat berbahaya. Dengan cemas saya segera mencari tempat cuci tangan dan mulai mencuci tangan saya. Jujur, saya juga merasa takut ketika sedang mencuci tangan. Tetapi suara itu seperti menenangkan saya bahwa asalkan saya cepat mencuci cairan tersebut, maka saya akan aman. Nah, 3 mimpi ini saya dapatkan beberapa tahun yang lalu, tetapi dulu tidak saya pahami. Dan sekarang saya mulai mengerti setelah melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini. Janganlah kita menjadi khawatir, tetapi kita juga perlu waspada dan berjaga-jaga. Tetaplah berdoa, bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga untuk para pemimpin kita. Berhentilah untuk menyalahkan, tapi marilah kita saling mendoakan. Mazmur 62 ayat 2 berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Kunci hidup tenang adalah hidup dekat dengan Tuhan,
Adapun apapun bisa saja terjadi di dunia ini, badai apapun bisa melanda dunia ini, tetapi jika Tuhan yang menyertai hidup kita, maka kita pasti bisa melalui semuanya. Satu hal yang harus kita yakini, bahwa tidak ada badai yang abadi, karena badai pasti berlalu. Saudaraku, tetap di rumah, tetap berdoa, tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala.